Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Laten Samashiro akan menjelaskan tentang perdagangan dan pembayaran internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, dengan berbagai alasan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dikarenakan suatu keadaan tertentu. Misalnya, cuaca buruk atau kekeringan yang mengakibatkan petani padi gagal panen dan stok beras di pasaran pun berkurang. Dan untuk memenuhi kekurangan tersebut dibutuhkan bantuan dari negara lain. Manfaat dari perdagangan internasional diantaranya adalah yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima adalah transfer teknologi modern. Berikutnya yaitu hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Berikut hambatan-hambatannya. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Yang keempat, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Yang kelima, terjadinya perang. Yang terakhir, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Pembayaran internasional. Dalam melakukan suatu perdagangan, tentunya tidak lepas dari hal pembayaran. Artinya, jika membeli barang, tentunya harus mengganti barang tersebut, baik dengan uang atau dapat juga menggunakan barang. Namun, pada pembahasan ini, alat yang digunakan untuk mengganti suatu barang yang telah dibeli adalah uang. Jika perdagangan dilakukan dalam satu kawasan atau dalam satu negara yang sama, maka tidak akan timbul kesulitan dalam membayar karena menggunakan mata uang yang sama. Akan tetapi, jika dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, tentu melibatkan lebih dari satu mata uang, yaitu mata uang negara yang hendak membeli barang dan mata uang negara yang akan menjual barang atau jasanya. Dalam proses pembayaran internasional di Indonesia mengenal istilah neraca pembayaran internasional. Komponen-komponen neraca pembayaran. Pertama, neraca pembayaran transaksi berjalan, neraca transaksi modal, neraca jasa, neraca moneter, neraca perdagangan, dan neraca unilateral. Mekanisme pembayaran internasional dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, cash payment atau pembayaran secara tunai biasa dilakukan oleh eksportir yang belum mengenal importir atau kurang percaya dengan bonafiditas importir. Kedua, open account, yaitu barang dikirim ke importir tanpa surat perintah membayar atau dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau sesuai kebijakan importir. Yang ketiga, letter of credit, yaitu suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah. Biasanya importir ini untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan penerima atau satu eksportir. Private consignment, yaitu sistem pembayaran dilakukan melalui kompensasi antar orang-orang yang berhutang di dua negara yang berbeda. Dan terakhir, konsignasi atau consignment, yaitu cara penerimaan barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh importir dengan kesepakatan harga tertentu. Kesimpulannya, neraca pembayaran dan neraca perdagangan merupakan hal terpenting dalam melakukan kontrol kegiatan ekonomi internasional. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.